Sudah 18 tahun, ibu selalu bercerita tentang asmara ayah dengan wanita lain. Awalnya aku hanya menyangka kalau itu adalah kecemburuan sepihak saja. Tetapi ibu tetap meyakinkanku kalau ayah sering menyeleweng dengan wanita lain, terutama dengan rekan kantornya. Sampai suatu ketika, ibu menyuruhku menguping pembicaraan ayah dengan salah satu penelpon. Waktu itu tahun 1997. Kami hanya memiliki telepon rumah. Jadi mau tidak mau, semua pembicaraan dapat terdengar oleh siapapun. Untuk penelpon yang katanya dari kantor itu, durasinya cukup lama. Topik yang dibicarakan cukup mesra. Dari situlah aku mulai mempercayai semua cerita ibu. Entah bagaimana kelanjutan dengan wanita di telepon waktu itu. Pada 2013, ayah selingkuh lagi dengan teman sekantornya. Inisialnya Y. Ayah sering cerita pada ibu soal Mbak Y tentang pekerjaan, bahkan katanya sampai pulang bareng. Karena rumahnya searah, ibu juga sempat dikenalkan dengan Mbak Y ini, bahkan bertemu beberapa kali. Dari informasi tersebut, diam-diam rupanya ibu sering menunggu di persimpangan jalan tempat ayah dan Mbak Y berpisah. Ibu sudah geram dengan kelakuan ayah. Mungkin kelihatannya saja tegar, tetapi siapa yang tahu hati seorang istri mempergoki suaminya selingkuh 2 kali. Suatu pagi, ibu memaksaku untuk ikut dengannya, mengajakku ke tempat biasa ibu menunggu ayah. Berulang kali aku bertanya, untuk apa datang ke sini? Berulang kali pula ibu hanya menjawab, nanti juga kamu tahu. Jawaban itu membuatku semakin penasaran dan memandangi persimpangan jalan itu. Rupanya ibu benar. Tak menunggu lama, kami melihat ayah dengan Mbak Y. Mereka memang pulang bersama. Namun sepertinya ada yang janggal. Ayah merangkul Mbak Y mesra sekali, layaknya seorang kekasih. Mereka turun dari bus dan pergi ke restoran cepat saji di dekat sana. Aku melirik ibu. Wajahnya sudah merah padam. Aku mengerti jika ibu ingin memaki dan mempermalukan ayah di depan umum. Karena ini bukan kali pertama ayah berselingkuh. Bahkan kali ini ibu tahu bagaimana rupa selingkuhannya itu. Mbak Y memang menawan. Meski sudah berumur, tetapi dia jauh lebih tua daripada ibu. Entah apa yang ada di pikiran ayahku. Usia dia jauh lebih tua dibandingkan ibu, tetapi malah memilih dirinya. Aku berani bertaruh, Mbak Y pasti sudah berkeluarga, bahkan mungkin memiliki cucu. Ibu tidak apa-apa? Tanyaku. Ibu diam tak bergeming. Ayo, ibu sudah gerah melihat kelakuan ayahmu itu. Hardik ibu. Jangan diselesaikan di sini, Bu. Lebih baik selesaikan di rumah saja. Malu kalau dilihat banyak orang, jawabku. Berusaha menenangkan ibu. Untuk apa? Biar saja wanita itu dan ayahmu malu, bentak ibu. Sudah, kita selesaikan saja di rumah ya, Bu, jawabku tenang sambil memeluk kedua bahunya. Aku merasa sangat kasihan kepada ibuku. Ia tidak bahagia di pernikahannya, memiliki suami yang tak ada bosan menyelingkuhi ibuku. Ibu menarik tanganku menuju restoran cepat saji itu. Aku sudah takut ibu tidak mengindahkan kata-kataku. Tetapi ternyata ibu menarikku hanya sampai di parkiran saja. Kami menunggu tepat berseberangan dengan mulut pintu restoran. Saat ayah keluar dengan Mbak Y sambil berangkulan, mereka mematung.
Ayah menghampiri ibu. "Ayo pulang," katanya. Sambil berbalik pergi, Mbak Y berusaha tersenyum dan pamit. Ia menembalkan muka karena kadung malu kepada ibuku. Setelah ia pergi, kami pun jalan menuju rumah. Selama di perjalanan, tidak ada pembicaraan apapun. Suasananya tegang dan jelas terlihat ibu menahan amarahnya kuat-kuat. Sesekali aku rangkul ibu dan mengelus pundaknya. "Sabar ya, Bu. Setidaknya ibu punya anak-anak yang sayang sama ibu," bisikku. Ibu hanya menoleh dan menatap mataku dalam-dalam. Matanya sudah berbinar, menahan air mata. Kami pulang berjalan kaki, menyusuri jalan besar, dan berusaha bersikap normal, seperti tidak terjadi apa-apa. Mungkin bagi mereka yang melihat keluargaku berjalan bersama dan melihat ayah masih mengenakan pakaian kerja, pasti akan menganggap kalau keluarga kami harmonis. Hingga ayah pulang saja harus kami jemput. Kenyataan sebenarnya jauh lebih pahit dari itu. Sesampainya di rumah, perdebatan pun dimulai. Ibu tidak peduli seberapa lelah ayah selepas bekerja. Ia sudah melakukan yang terbaik, menahan amarahnya ketika mengetahui ayah untuk kedua kalinya berselingkuh. Perdebatan panjang dan hebat tidak terhindarkan. Ayah yang jelas-jelas salah malah lebih keras dibandingkan ibu. Hasil akhirnya, lagi-lagi ibu memaafkan kesalahan ayah. Aku yang melihatnya saja tidak terima dengan keputusan ibu, tapi itu dibuat karena memandang anak-anaknya. Setelah perdebatan panjang, ayah tetap bersama dengan Mbak Y. Ia mengganti kata sandi ponselnya agar tidak dilihat oleh ibu. Saat itu ponsel ayahku BlackBerry. Tiba-tiba ia mengupdate status, menghitung hari. Rupanya itu ditujukan untuk Mbak Y. Dalam beberapa hari, Mbak Y akan pensiun dan ayah merasa kesepian karena ditinggal olehnya. Beberapa bulan berlalu. Sepertinya ayah tidak kehabisan cara untuk menyakiti hati ibu. Ia bermain Facebook dan berkenalan dengan seorang wanita. Sebut saja dia Mbak L. Mbak L ini tinggal berbeda kota dengan ayah, tetapi ayah sudah keburu kecantol olehnya. Mbak L ini cukup berani. Ia meminta untuk menjadi teman di Facebook dan meminta PIN BBM ibu. Setelah ibu berikan, ia mengirimkan pesan, "Selamat malam, Mbak. Maaf, saya hanya ingin memberitahu bahwa saya dan suami Mbak hanya berteman. Tidak lebih dari itu. Saya harap pertemanan kami tidak membuat isu di keluarga Mbak. Terima kasih." Melihat pesan itu, ibu geram bukan main. Beberapa hari lalu, ayah membeli sebuah ponsel BlackBerry baru dan cerobohnya dibawa ke rumah dengan alasan itu adalah milik kawannya. Istri kawannya akan menikah dan ponsel itu sebagai hadiahnya, kejutan untuk istrinya, kata ayah. Ibu hanya berpura-pura mempercayai kata-kata ayah. Diam-diam ibu menyuruhku untuk menyalin PIN BBM tersebut. Benar saja, ketika Mbak L mengirimi ibu pesan, ternyata PIN itu sama persis, yang berarti ayah memberikan ponsel itu kepada Mbak L. Aku tebak hubungan mereka tidak berjalan lama, karena memang jarak antar kota tempat Mbak L tinggal dengan ayah cukup jauh. Mereka hanya bertemu seminggu sekali, dan mungkin itulah yang membuat ayah gerah, karena tidak bisa sering-sering berkencan. Sudah 3 wanita yang ayah kencani.
tapi ibu terus-menerus memaafkannya, atau bahkan cenderung tidak peduli. Aku tidak tahu. Yang jelas, semua itu berpuncak ketika ayah naik jabatan pada 2017 lalu. Ayah diangkat menjadi petinggi perusahaan yang membawai beberapa kantor cabang. Kenaikan jabatan tersebut membuat ayah diberi fasilitas berupa mobil dan supir. Jika saat memegang jabatan biasa saja, ayah sudah berani membelikan barang-barang untuk selingkuhannya, lalu bagaimana saat sudah memegang jabatan penting? Kelakuan ayah semakin di luar batas. Ia mengencani seorang wanita bernama D. Wanita ini yang mengancam keutuhan rumah tangga ibuku. Setelah sekian lama memendam, ingin berpisah. Entah ayah mengenal Mbak D dari mana. Pada 2018, ibu sudah mulai curiga karena ayah jarang sekali buka puasa di rumah. Ayah ada di rumah hanya Sabtu dan Minggu. Ibu mengecek ponsel ayah yang saat itu sudah tidak diberi kata sandi. Ibu menemukan banyak pesan dari Mbak D. Dari sanalah ibu tahu bahwa ayah sudah lama menjalin kasih dengannya. Ayah dan Mbak D sudah memiliki panggilan Mama Papa. Jijik sekali aku mendengarnya. Aku tidak membayangkan betapa remuknya hati ibu saat membaca setiap pesan yang Mbak D kirimkan untuk ayah. Pasti sakit sekali. Mbak D sering sekali dikirimi uang oleh ayah. Untuk sekali pergi nonton bioskop, ayah mengirimi uang 500.000. Sedangkan ketika aku, ibu dan kedua saudaraku berada di Jawa Timur, ayah mengirimkan jumlah yang sama untuk 3 hari. Ketika anak Mbak D telat bayaran sekolah, ayah dengan sigap langsung mengiriminya uang. Bahkan saat kuota Mbak D habis, ayah memberikan 200.000. Mbak D seringkali minta diantar jemput oleh sopir ayah. Sedangkan ketika ibu memiliki sakit telinga, ayah seolah tidak peduli. Ia sering membentak dan menyuruh ibu melakukan banyak hal. Aku dan kedua saudaraku rela tidak makan saat sekolah juga kuliah selama 2 minggu untuk membawa ibu ke rumah sakit. Bahkan saya menjual jasa untuk mengerjakan tugas dan catatan ke teman-teman saya. Saat ibu dibawa ke rumah sakit, ayah ada di sana dan bertanya, "Pakai uang siapa?" Kami tidak menjawab. Dan kemudian, "Kenapa tidak pakai BPJS saja?" Tambahnya, mendengar kata-kata itu keluar, rasanya aku ingin marah sejadi-jadinya. Aku ingat sekali, waktu itu aku SMP dan sedang terbaring di kamar. Tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk makan pun sulit karena terus dikeluarkan. Ternyata aku sakit tifus dan anemia hampir 3 minggu. Ibu bersusah payah meminjam uang ke sana ke sini hanya untuk membawaku ke rumah sakit. Sedangkan ayah, ia hanya bertanya tanpa berbuat apa-apa. Suruh makan, suruh minum obat, paksa aja kalau tidak mau. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Saat itu aku baru tahu, selama 23 tahun menikah, ibu tidak pernah tahu berapa gaji ayah. Setiap ibu bertanya, ayah selalu menjawab dengan nada kasar, "Mata lu ijo lihat duit." Hubungan ayah dengan Mbak D baru berakhir ketika pada akhir 2018. Itu disebabkan karena Mbak D terkena pengurangan karyawan. Dan pada awal 2019, ayah dan teman-temannya terlibat satu kasus dan terancam di PHK. Pada bulan Februari, ayah resmi menjadi pengangguran. Dan Mbak D, dia menikah dengan pria lain.
Setelah di PHK, hidup kami berantakan. Utang di sana-sini. Belum lagi cicilan mobil dan kartu kredit yang baru lunas pada November mendatang. Kakakku dengan sangat terpaksa mengurungkan niat untuk menjadi sarjana tahun ini. Aku pun juga memendam mimpi agar bisa kuliah karena kenyataannya keluarga kami sudah tidak mampu. Uang yang diterima hanya untuk membayar cicilan mobil dan juga kartu kredit. Ketika uang pesangon sudah habis, ibu kembali bersusah payah mencari pinjaman ke sana ke sini. Seringkali mereka bertengkar karena bingung harus meminjam uang ke siapa lagi. Pernah suatu hari, kami makan satu piring berempat dan menambahkan nasi dengan penyedap agar lebih gurih. Hubungan ayah dengan istri dan kedua anaknya sudah tak ada bedanya. Kami tidak dekat, bahkan cenderung membenci ayah. Ketika senang kami dibuang, dan saat susah, ibuku juga yang harus menanggungnya. Aku kasihan sekali pada ibu dan berharap bisa membahagiakannya. Sekian.